Terus ayat 2. Fal muriyati qadha. Iya, tulisannya kan qadhan. Qadhan. Karena dia waqaf. Nah, fathatain karena di posisi waqaf maka dibaca fathah mad tabi'i. Qadha. Qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ngaji, apa kabar semuanya ya di rumah? Dan kita ketemu lagi di Ngaji Mania. Mantap. Mancing. Setelah kemarin kita ngebahas tentang mat ya Pak Ustadz ya? Atau panjang. Mat itu terbagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i sama ada mat far'i. Yaitu apa far'i itu artinya Pak Ustadz? Cabang. Oh ya, jadi ada di cabang ini masih ada 13 lagi. Kemarin kita udah belajar mat wajib mutasil dan juga mat jaiz munfasil. Silakan dilihat videonya di sini. Di mana? Ntar keluar ini bisa ya. Nanti ini videonya ya. Tonton di video sebelumnya ya. Hari ini kita bakal bahas lagi nih Pak Ustadz ya, yang far'i ya Pak Ustadz ya. Berapa lagi nih hari di Pak Ustadz kita mau bahas? Dua ya. Dua dulu ya Pak Ustadz ya. Apa tuh Pak Ustadz hari ini? Kita mau bahas tentang mad. Kemarin satu deh ya. Satu udah mad wajib muttasil, yang kedua jaiz munfasil. Yang ketiga namanya mad arid. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Apa tuh mad arid lis sukun? Apa Pak Ustadz? Ya nggak tahu, saya nanya Bang Hibzi. Apa itu? Pak Ustadz aja Pak Ustadz. Mad panjang, arid artinya pengganti, sukun tuh pengganti sukun. Oh, arid itu pengganti. Arid itu bukan pengganti, menampak. Bukan pengganti. Menampakkan arid itu artinya menampakkan sukun yang tadinya tidak sukun menjadi sukun. Oke. Apa itu? Contohnya dia syaratnya adalah dulu mad tabi'i, mad asli ya, yang kemarin mad tabi'i bertemu dengan huruf dengan apa ya bahasanya? Saya gampangin aja. Huruf hidup. Setelah mad tabi'i ketemu huruf hidup, tapi dia dalam kondisi waqaf. Waqafa. Tuh, gimana nih? Contoh. Bingung nih. Dia dalam kondisi waqaf. Contoh. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Oke. Misalnya Rabbil Alamin. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamina. Ya. Lihat, matobinya mana? Mi. Ini kan waqaf. Oke? Ya. Waqaf nih ya. Oke. Mi-nya matobi bertemu di depannya huruf yang hidup. Oh. Nah, karena dia posisi waqaf, maka dibacanya nggak boleh Rabbil Alamin, nggak boleh. Bacanya Al-Alamin. Alamin. Mati juga. Bacanya alamin. Tapi ininya panjang. Iya, arid disukun, dia menampakkan sukunnya. Ini kan tadinya fathah. Iya. Maka karena dia mat tabi'i ketemu dengan huruf yang hidup nun dan dia dalam kondisi posisi waqaf, maka nun yang hidup ini, ya huruf hidup ini menjadi sukun. Namanya mad arid disukun. Mad yang menampakkan huruf yang hidup ini menjadi mati, jadi sukun. Namanya mad arid disukun. Nah Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz, ini waqaf itu berhenti kan, ada tanda berhenti kan ya. Di Al-Quran emang udah ada tanda-tandanya kan? Atau waqaf di tengah. Oh, atau kita misalnya sendiri gitu, misalnya kita menentukan kayaknya kalau di sini pas nih. Ya. Atau kita bisa nggak keluar nafas kan? Ada huruf-huruf waqaf. Huruf-huruf waqaf tuh kayak iya, karena ada tanda mim, lazim. Iya, maksud saya gitu tuh. Berhenti, misalnya ada
tanda lam atau jim, jaiz, ya, kola, atau sola, ya itu tanda-tanda waqaf. Tapi ketika kita mau berhenti di tengah ayat misalnya, dia huruf mad tabi'i bertemu satu huruf yang hidup, kemudian kita matikan huruf yang hidup ini, jadilah dia mad arid lisukun. Setelah dia diwakafkan. Tapi lazimnya kebanyakan ini adalah huruf yang memang dimatikan di akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahimnya tuh itu mad arid lisukun. Oh itu namanya mad arid. Mad arid lisukun. Baru tahu. Tahu cuman kayaknya lupa. pernah belajar sih. Iya, mad tabi'i ketemu huruf yang hidup, terus dia posisinya dalam keadaan di waqaf. Nah, maka namanya mad arid lisukun. Kenapa dia menampakkan sukun? Yang tadi fathah jadi disukunkan. Gampang kan? Sekarang gampang. Kalau dites lagi apa nih Oke, gampang. Sekarang satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh Pak Ustadz? Nggak susah ya? Segeser Pak Ustadz. Badan saya udah mulai gendut. Kalau Pak Ustadz bilang badan Pak Ustadz mulai gendut, kalau saya udah selesai berarti gendutnya nih, nggak mulai ya. 4 jadi melihat begitu gara-gara tawa. Aduh. 4 namanya mad iwad. Ya, pokoknya mad iwad lah. Mad iwad. Apa artinya? Iwad itu artinya pengganti. Ya, iwad itu pokoknya pengganti. Bagaimana syaratnya? Semua harusnya ketika dia syaratnya gini. Tanwin. Hanya tanwin aja. Iya. Fathatain. Hanya fathatain. Oh, bukan tanwin. Fathatain khusus fathah. Kalau tanwin kan berarti ada ada in. Kalau ini fathatain doang. Oke. Nah, ya. Saya garisin tuh ya. Kalau di bawah kan kasroh. Iya. Kan doma. Jadi cuma di atas doang. Fathatain dongan ya. Fathatain. Dia dalam kondisi waqaf. Oke. Maka tanwin tersebut dibaca fathah. Tanwin ini cuma dibaca fathah, kemudian dimadkan. Fathah menjadi mad tabi'i. Jadi dibaca fathah menjadi mad tabi'i. Oh, ini namanya mad iwad. Mad tabi'i. Oke. Fathatain karena dia dalam posisi waqaf, maka dibaca fathah, dibacanya mad tabi'i. Contoh, misalnya aliman, kan ini aliman nih. Oh ya. Aliman. Di sini waqaf. Iya. Karena di sini waqaf, nggak boleh dibaca aliman, tapi dibaca alima. Alima. Dibaca mad tabi'i maknya. 2 harokat. Alima. Mad arid. Namanya mad iwad. Oh, mad iwad kok mad arid ini. Mad iwad disukunkan. Kenapa mad iwad diganti? Yang tadinya harus man diganti menjadi ma. Alima. Kenapa tuh Ustaz? Jadi diganti, harusnya man jadi ma. Ya itu kaidahnya begitu. Iya. Ya sih ngikutin kaidah aja ulang-ulang bikin kita ngikutin. Namanya mad iwad, pengganti. Diganti yang harusnya aliman jadi aliman. Nasiron jadi nasiro. Gimana? Biar gampang, kita buka Qur'annya. Kita buka surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kali Pak. Oke. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah udah paling gampang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahimnya tuh mad arid lisukun. Oh iya, ya kan? Ar-Rahim kan? Oh iya. Iya, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Oh iya, karena dia itu ya. Nah, Ar-Rahim tuh. Ar-Rahim. Tuh, di sini kan jadi mimnya mati juga. Iya, betul. Nah, mad arid lisukun.
Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nih, ya kan? Terus ar-rahmanir rahim. Ya, lanjut sama maliki yaumiddin. Nah, ad-din. Malik yaumiddin. Ya, harusnya kan ni karena dia mana diskun juga. Ya. Malik yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. linnya mad arif sukun. Beda lagi tuh hukumnya. Ya nanti jangan kita bocorin. Habis ini ada. Biar penasaran. Nah, kalau setelah alis kemudian yang ketemu hamzah mad wajib mutasil. Kalau alis karena satu kata tuh. Kalau alis ketemu alif karena dua kata mad jaiz munfasil. Nanti ada lagi waladdo. Alis ketemu huruf yang setelahnya ada tasdidnya. Apa hukumnya? Nanti beda lagi. Ya, penasaran. Ya. Sengaja kita bikin penasaran. Enak aja main bongkar-bongkar aja. Nonton dulu nih, habisin dulu dong sampai selesai. Ini udah ya. Ini mad arif disukun. Jadi dia mad tabi'i bertemu huruf yang hidup. Entah dia juga bisa jadi tanwin. Ya, ujungnya bisa jadi tanwin, bisa jadi kasrotain, bisa jadi domatain. Ya, yang penting hidup dia, bukan sukun. Dan dia dalam posisi waqaf maka dia menjadi mad arid lisukun. Oke. Sekarang yang keempat, mad iwad. Mad iwad artinya pengganti. Pengganti. Maksudnya aliman diganti jadi alima. 2 harokat, dia dibaca mad tabi'i. Yang fathatain karena dia posisi waqaf maka dia dibaca mad tabi'i ya, 2 harokat alima. Surah apa? Kita buka Bang. Surah apa? Al-Adiyat ya? Al-Adiyat boleh. Surat ke berapa tadi? 100 ya? 100. Udah, surah ke 100 namanya surah Al-Adiyat. Apa Al-Adiyat artinya? Al-Adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Baca saya, Ustaz. Oh iya, sama. Al-Adiyat. Jadi ada beberapa nama surah dalam Al-Qur'an itu nama hewan. Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Adiyat. Kuda perang yang berlari kencang. Terus semut. An-Namal. Terus lebah. An-Nahl. Satu lagi. Laba-laba. Al-Ankabut. Ya, jadi 6. Jangan nambah-nambahin. Iya. Jangan. Sekarang lagi rame hewan apa nih misalnya? Jabol. Capung, kok capung apa cupang? Jangan ya. Digebukin warga nanti kamu ya. Nambah-nambahin aja. Error namanya itu. Sekarang lagi rame cupang ya? Cupang Ustaz rame. Cupang sama tanaman janda bolong. Beta fish. Apa tuh yang janda bolong? Oh, janda bolong ya itu. Itu kan dia hidupnya di air juga kan? Di air doang gitu hidup. Udah puluhan juta sekarang Ustaz. Iya. Waduh. Zaman dulu mah hidup di kebun itu. Iya Allah. Sekarang kayak zaman dulu ya, kita main di kebun punsuweg. Nggak tahu Ustaz punsuweg pas masuk berita-berita apa? Jadi ini bunga bangkai. Ada nama latinnya. Mana punsuweg? Enggak punsuweg. Jadi kalau kita tanam, umbinya tuh kita goreng, kita masak, kita olah enak. Emang dia sebelum tumbuh tuh dia berkembang dulu. Kembangnya bau. Iya. Bunga bangkai ya. Iya, padahal musuh. Dulu mah di samping rumah gua kebun banyak banget tuh. Emang bau enak banget itu. Bunga bangkai semua. Emang musuh emang kita tanam. Umbinya tuh enak banget sih. Udah kayak tales. Makanya banyak kan tumbuh di daerah Bogor. Betul. Tales. Padahal itu kalau di Bogor kan itu jadi kan tales. Dia tumbuhnya kayak setahun tuh berapa kali gitu bunganya. Oh, kalau itu yang ditungguin itu. Kalau yang di Kebun Raya Bogor beda. Dia bunga bangkai yang beda tuh. Oh, Rafflesia dia. Arnoldi. Yang bulat kayak agak bulat tengahnya ya. Oh, itu beda sama suwak. Kalau sukma yang ujungnya moncong ke atas. Oh, tapi bau juga. Bau juga. Sama, bau juga. Bau juga. Bunga kan bau ya. Beda Rafflesia, beda juga sama Rafflesia kan cuma
hidupnya sebenarnya dari Bengkulu ya dia. Bengkulu apa Jambi sih? Iya, sekitar 2 kota itu dari Bengkulu kalau nggak salah. Pokoknya di Sumatera gitu ya. Iya. Di gunung apa tuh namanya? Kerinci ya? Nggak tahu juga sih, pokoknya itulah. Kalau di kampung-kampung itu pun suwok emang. Seingat saya sih pun suwok. Ntar ada daunnya gitu, dampiak gitu kalau itu. Ada aja sih. Sekarang rame nih. Tumbuhan lagi rame Pak Ustaz. Saya pengen beli nih tanaman mahal banget. Pas lagi pengen beli malah ini. Iya, gara-gara ini kan orang aktivitas banyak di rumah. Betul. Jadi bosan. Sekarang ngurusin tanaman. Jadi mahal sekarang tanaman. Tanaman udah tanaman lah. Pokoknya emang sekarang lagi musim tanaman banget ya Pak Ustaz ya. Kita lanjut lagi Pak Ustaz. Sekarang mad iwad pengganti. Kita buka surah Al-Adiyat. Baca deh Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Nah, harusnya apa? Dhabhan. Iya kan tulisannya dhabhan. Iya kan? Tulisannya dhabhan. Dhabhan dibaca dhabha. Oke. Nah, maaf. Dhabha. Nah. Dhabha. Jadi dia haknya jadinya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i haknya. Ya. 2 harokat dibacanya. Terus ayat 2 fal muriyati qadha. Iya, tulisannya kan qadhan. Karena dia waqaf. Nah, fathatain. Karena di posisi waqaf, maka dibaca fathah mad tabi'i. Qadha. Terus fal mughirati subha. Ya, subha. Terus sama tuh Pak Ustaz. Ya, sama subha. Fa'atharna bihi naqa'a. Masyaallah. Kolanya dapat juga surah. Naqa'a. Terus fawasatna bihi jam'a. Terus innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud maksudnya mad arid lisukun, ya kan? Lakanud. Iya. Nu-nya kan nu itu kan mad tabi'i. Iya. Ketemu dal huruf hidup, ya kan? Iya, betul. Udah matain kan? Iya. Maka dalnya menjadi sukun. Nah. Ini juga berarti nih. Iya. Apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Iya, terus sama juga nih la syahid. Terus wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terus lanjut, iya berarti itu mad arid disukun. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Idza bu ini ingatlah lisawiyah. Oh iya. Idza bu'sira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'sira. Gimana Ustaz? Fa. Oh ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ini juga nih. La khabir juga. La khabir. Mat arid li sukun juga. Mat arid li sukun. Simpel. Jadi 2 ini simpel sebenarnya. Sebenarnya kita ngerti bacanya Bang, ngerti semua, udah tapi nggak tahu ininya. Tapi nggak tahu itu masuknya dalam ilmu tajwid apa gitu. Iya betul. Gitu kan. Ya, jadi itu. Jadi kita mad far'i udah kita belajar 4 nih. Iya. Yang pertama mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad arid lisukun. Yang keempat mad iwad. Udah. Ketemu lagi. Tapi Pak Ustadz ada nggak sih Pak Ustadz, dia kan kalau ini kan saya lihat dia selalu ini nih Pak Ustadz ada tanda wakaf. Apa? Bukan tanda wakaf, apa sih panjang ini nih Pak Ustadz, apa sih? Mad. Dipanjangin gini nih. Iya. Yang ini nih kan qadhan tapi dia tanda panjang gitu. Tanda panjang gimana? Ini tinggi gitu. Ada nggak sih kalau dia nggak tinggi gitu, biasa gitu misalnya wadduha. Nah. Oh tapi kalau wadduha kan nggak ini ya? Wadduha. Nah dia kan nggak tanda panjang. Wadduha. Iya tapi nggak an ya. Maksudnya? Oh enggak. Enggak. Ada nggak dia yang an tapi nggak tanda panjang? Nggak mungkin ya Pak? Nggak ada. Nggak mungkin ada. Tapi tergantung mushaf cetakan mana. Metodenya beda kan. Kayak misal nih cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia itu setiap rata-rata ya, kebanyakan itu apalagi yang sudah ditasih sama lajnah pentasih Al-Quran tuh, semua
hukum idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah itu pasti huruf setelah nun mati atau tanwin itu huruf setelahnya, huruf idgham yang 6 itu pasti dikasih tasdid. Itu cara penulisannya, sehingga apa, memudahkan orang-orang untuk membacanya. Betul. Tapi ketika kita lihat cetakan Madinah nggak bakalan ada tanda tasdid, otomatis ya Pak Ustadz. Makanya kita yang baca harus ngerti. Misalnya ada orang belum ngerti nih, dia baca cetakan Madinah, dia belum ngerti ilmu tajwid, kacau, ya kan? Misalnya dia baca apa misalnya, man bertemu ya misalnya, mi yaumin misalnya, kan mi yaumin iya-nya nggak ada tasdidnya kalau cetakan Madinah, dia pasti akan baca min yaumin. Kalau yang nggak paham itu, kalau nggak paham ilmu tajwid, iya kan? Makanya cetakan Indonesia dipermudah sebenarnya. Udah ada tasdidnya, jadi miyau. Bahkan kalau cetakan Indonesia yang ikhfa gitu aja tuh ada ininya kadang-kadang apa? Bukan yang mim itu apa Ustaz? Idgham ya. Yang dari nun mati nanti berubah jadi mim. Mim ba'du misalnya. Oh, iklab. Oh, iklab ya maksud saya. Iklab itu ada tanda ma. Iya, ada tanda mim kecil. Iklab. Gampang enggak? Digampang. Iya, dibalik kan. Iklab itu membalikan. Harusnya nun jadi mim. Baca. Banyak lah, apalagi sekarang cetakan mushaf sekarang lebih mudah lagi. Kadang-kadang dikasih warna. Ada tuh Quran mushaf Al-Quran dikasih warna. Kalau warna ini atau ditandain, kalau dia lafzul jalalah warnanya merah. Semua setiap ada kata Allah warnanya merah. Setiap idgham warnanya apa, izhar warnanya apa, dikasih warna sama dia. Ada, saya kalau ngajar-ngaji tuh, wah ini mantap lagi nih, metode apa lagi nih. Jadi setiap mushaf tuh macam-macam tuh metodenya tuh sekarang tuh. Ditambah lagi banyak juga percetakan sekarang kan. Iya, ada juga yang ini Pak Ustadz yang menghafalkan memudahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an tuh. Ada juga penggalan gitu. Ya, itu sebenarnya enak. Dan bagi orang yang paham bahasa Arab, dia tahu artinya, itu lebih mudah menghafalnya. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak ngerti juga. Mau dipenggal kayak apa juga susah juga dia. Iya, malah dia menggal diri sendiri. Dia kata, gua nggak hafal-hafal. Jangan dong. Sebenarnya ngapal Quran tuh gampang, simpel. Yang pertama tuh, kalau anak kecil tuh memang dia harus hafalan metodenya. Metode hafalan tuh banyak macam. Ada dia memang harus qiraat, dia harus membaca. Ada metode menghafal dia dengan listening. Oh, mendengarkannya. Setel aja terus amma yatasaalun anin naba'il azim. Setel aja terus, anak kita hafal. Tapi penasaran kalau listening dia ngerti nggak mana bacaan, mana tulisannya begitu. Betul. Ketika dia gede, mana ini amma yatasaalun, dia baca sesuai hafalan dia, bukan karena dia paham tulisannya. Bukan dia karena paham kitabahnya apa yang tertulis dalam ayat itu. Ya listening juga bisa kalau sekedar menghafal. Kebanyakan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal Quran rata-rata bukan karena dia membaca, listening sistemnya. Karena udah biasa dengar Yasin, Al-Waqi'ah. Kalau di kampung tuh Al-Mulk itu rata-rata udah karena hafal karena listening, karena udah kebiasaan. Al-Waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Itu udah karena hafalan yang listening. Karena saya sering kali saya ngetes orang baca gitu. Ketika dia baca, dia hafalan bagus. Ketika saya suruh saya suruh baca surah yang lain, mentok dia banyak yang salah. Kenapa? Karena dia metodenya listening. Bukan karena qiraah. Bukan karena reading, bukan karena membaca. Makanya yang utama tuh membaca dulu, memahami maknanya, baru menghafalnya. Itu lebih kuat nanti hafalannya. Soalnya dia paham. Kan dia paham. Gitu. Nggak mengingat apa yang nggak dia paham ya. Dulu saya di pondok tuh pesantren itu 6 tahun. Jadi hafalan tuh kita qiraat aja. Kadang-kadang saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi setelah saya kuliah, saya memahami mendalami ilmu tafsir. Kan memahami ilmu tafsir kan dia harus bisa baca ayatnya. Nah, jadi qiraatnya bagus, artinya bagus, baru mempelajari tafsirnya. Setelah mempelajari tafsirnya, itu lebih mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran. Oh gitu. Yang menghafal, maksudnya ayat ini. Oh tafsirannya ini, oh ini tafsirnya begini. Gitu. Oh menurut ulama ini tafsirnya begini, menurut ini tafsirnya begini. Ayat ini begini. Jadi uslubnya itu tatanan apa ya, kalau apa sih bahasa kalau Inggris itu grammaticalnya.
tata bahasanya itu kita bisa artikan satu persatu. Masya Allah. Kayak ini alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa ini alamina ini kenapa dia ma'rifah alif lam? Kenapa enggak nakiroh? Kenapa? Itu kalau dalam tafsir detil tuh. Saya Bang Iji. Apa aku juga bingung. Jadi nggak ngerti. Masukin aja ntar. Tadi mati kameranya. Terus mau lanjut kita. Terus saya suruh gini Bang. Juga bingung. Oh iya. Jadi kalau kita belajar cara menghafal manusia. Astagfirullah. Ini kalau yang lagi siaran mungkin ya ke siaran. Kalau lagi rekaman kayak gini tapping ini. Jadi memang kalau kita cara menghafal tuh berbagai macam metode. Iya. Ya, metode ini silakan, metode ini silakan. Atau kalau misalnya kalau Postet kan mungkin ilmunya sudah banyak gitu ya. Kagak juga sebenarnya. Enggak, maksudnya buat belajar yang kayak tafsir gitu-gitu kan butuh kayak bahasa Arabnya juga harus bagus gitu. Ya kalau teman-teman pengen ngapal ya udah dihafal dulu, nanti abis itu diperdalam gitu mungkin Postet bisa juga kayak gitu ya. Dan kita memang kalau belajar Al-Quran tuh teman komunitas kita, teman bermain, bergaul itu memang harus golongan orang-orang yang senang Quran. Kita senang Quran nih, tapi teman-teman kita nggak senang Quran, gimana? Susah. Jadi teman-teman saya tuh kori-kori internasional teman-teman. Kalau saya mah kan kagak, saya mah suara saya fals. Bagus belajar bahasa. Kagak, saya kagak bisa tilawah itu, nggak bisa. Kalau kiroahnya itu bisa. Tilawah yang pakai nada-nada langgam macam-macam, saya nggak bisa. Mereka ya bergaul dengan golongan mereka, dengan komunitasnya. Kalau mereka keluar dari situ, ya dia terkontaminasi sama yang lain. Bahkan hafalan pun hilang. Banyak teman saya hafalan 30 juz di pesantren keluar hilang semua. Kenapa? Karena nggak murojaah, nggak diulang-ulang. Betul. Susah kalau nggak murojaah. Memang harus murojaah. Nah, murojaah itu kan harus sama orang-orang yang golongan kita juga, golongan orang-orang yang memang senang Quran. Ya kalau orang gak senang Quran, kita ngoceh apa juga, aduh, kenapa dia belum butuh? Banyak orang kayak kita ngisi acara pengajian apa, kita ngomong bebusa juga orang nggak bakalan paham karena dia nggak punya niat untuk memahami itu. Tapi ada orang yang memang apa ya, izahnya, kemauannya kuat gitu. Yo, saya pengen tahu. Karena saya begitu, saya kalau pengen tahu satu tafsir nih, mau corona dulu tuh kita ambil tafsir Ibnu Katsir bagaimana pendapatnya. Tafsir Muqaranah itu artinya apa sih? Perbandingan. Oh, membandingkan. Tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Al-Qurtubi bagaimana? Tafsir Al-Munir Wahbazali gimana? Tafsir Marah Labid dari Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bandani bagaimana? Beberapa kitab tafsir itu. Misalnya kalau ada tafsir Ahkam Ali As-Sobuni misalnya. Terus banyak kitab tafsir. Kita bandingin tuh. Nah, namanya perbandingan tuh. Bagaimana pendapat ini akan berbeda-beda. Kenapa? Karena memang dasarnya menafsirkan Al-Quran tuh tidak semau dia. Kan nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Kata Nabi, siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka kata Nabi, silakan ambil tempatnya di neraka. Kalau dia terbawa maka ada minar, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Jadi nggak sembarangan, dia harus mempunyai dasar. Nah, belajar tafsir panjang. Nah, saya alhamdulillah teman-teman tuh memang orang-orang senang itu. Jadi kita terpacu kadang-kadang hal-hal yang belum kita tahu, dia paham. Wah, oke gini, oh maksudnya gini. Oh, tapi ada pengecualian loh, ada istisna misalnya. Di dalam tafsir ini begini, oh ada pengecualian. Kenapa pengecualian? Oh, karena dia punya dalil berbeda. Gitu. Dia mengutip pendapat atau mengutip satu hadis yang berbeda dari riwayat yang berbeda. Gitu. Dari rijal hadis yang berbeda. Jadi berbeda tuh. Jadi perbedaan makna itu bisa membedakan penafsiran satu ayat. Perbedaan dasar hukumnya juga berbeda. Tuh panjang banget. Waduh. Ya begitu. Kadang-kadang kalau lagi pusing juga. Makanya kalau lagi pusing tuh refreshing dulu gitu. Saya belajar gini-gini nih. Saya lagi bikin tulisan tentang apa tuh Ustaz? Perbandingan tafsiran. Oke. Perbandingan penafsiran tentang perang. Perang yang terjadi di bulan haram. Jadi ada bulan haram tuh yang 4 bulan itu. 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Bagaimana berperang pada bulan haram? Gitu. Dalam Al-Quran tuh ada larangan
tapi ada juga yang membolehkan. Bagaimana nih? Apakah ada larangan? Ada yang ada larangan juga, tapi ada pembolehan juga. Saya bikin tulisan gitu. Jadi perbandingan. Bagaimana? Nanti takutnya kayak orang-orang orientalis dia berpikir, wah, ini kok Al-Quran nggak konsisten. Satu sisi membolehkan, satu sisi melarang, gitu kan? Tapi bukan. Karena kenapa? Karena kalau kita dalemin lebih dalam lagi, ternyata ada yang dinasakh, yang dihapus. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada hal-hal yang sudah dihapus, yang tidak terpakai lagi dalam Al-Quran, yang sudah tidak bisa menjadi syariat, gitu. Yang namanya mansuh. Makanya nanti dalam ulumul Quran tuh ada istilah nasikh mansuh. Ada ayat yang dia menghapus, ada ayat yang terhapus dengan ayat yang baru. Gitu. Jadi banyak sekali pelajaran dalam Al-Quran. Banyak sekali. Semakin kita gali, semakin penasaran. Saya gali semakin gali, saya makin penasaran. Saya kumpulin beberapa kitab tafsir. Saya datang ke rumah abang saya, kitab-kitab tafsir itu saya buka-bukain. Wah, ini pendapatnya foto cepret. Wah, foto lagi cepret. Kalau bawa kitabnya banyak banget kitabnya kan. Foto-foto ini sekarang mah baru pahamin. Oh, ini maknanya begini maknanya. Oh iya, perbedaannya begini. Corona tuh. Kalau dibukuin bisa jadi 300-400 halaman tuh. Cuma satu tema doang. Iya, Pak Ustadz, betul ya, itu cuma tentang berperang di bulan haram ya. Belum lagi masalah-masalah. Wah, Quran tuh semakin kita gali semakin indah ya, Pak Ustadz. Aduh. Gokil ya, Pak Ustadz. Nih kita ngebahas dua ini aja tadi panjang banget nih, Pak Ustadz ya. Nanti kita masih lanjut lagi tentang mat far'i ya, Pak Ustadz ya. Ada ya. Kemarin udah 4. Berarti dengan kemarin hari 2, ini sekarang 2. Iya, kemarin 2, sekarang 2, berarti udah 4. Berarti sisa tinggal 9 lagi ya, Pak Ustadz ya. Nanti kita bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman ngaji sudah menonton video Ngaji Mania kali ini. Jangan lupa di-share di semua sosial media kamu. Jangan lupa di-mention juga ini ya Instagramnya Ngaji di @ngaji_. Instagram kita berdua juga boleh ya. Di sini nih nanti keluar ya. Terima kasih buat biar ngerepotin Bang Wisnu ya. Biar editor tugasnya deh. Malah gede banget ya gue ngeliat videonya. Gede amat namanya. Iya. Kegedean Bang Wisnu, kecilin aja Bang Wisnu. Kita ketemu lagi di video Ngaji Mania berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.